Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi point of sales yang didapatkan dari pembelian paket mesin kasir pos desktop, yaitu bernama Secom Trading atau Secom Business Web. Baik, mari kita lihat navigasi menu yang ada pada Secom POS, yaitu ada menu master, menu transaksi, daftar transaksi, laporan, sistem, dan Windows. Navigasi menu ini akan memudahkan pengguna untuk berpindah dari suatu fungsi atau modul ke fungsi yang lain. Jadi kali ini kita akan membahas tentang master. Pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu master. Master adalah tempat di mana kita mengelola seluruh data yang akan digunakan pada aplikasi. Di dalam master kita bisa mengelola data pelanggan, pemasok atau supplier, sales, wilayah penjualan, barang, bank, kasa, shift kerja, promo atau diskon, dan satuan kategori merek dari barang itu. Jadi maksudnya, data-data ini akan digunakan ketika kita sedang melakukan transaksi. Contoh saja, ketika saya melakukan transaksi penjualan, saya diperlukan untuk mengisi nama pelanggan, saya pilih, salesnya, lalu barangnya, beserta kategori merek dan satuannya. Lalu di sini kita bisa set diskon. Barulah setelah itu kita bisa melakukan penjualan. Begitupun juga dengan pembelian. Pembelian yang digunakan bukan pelanggan, tapi pemasok atau supplier kita. Lalu kita melakukan pembeliannya, serta kuantiti satuan dan harga. Setelah kita melakukan transaksi tersebut, semua data tersebut akan masuk ke dalam laporan. Laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan yang lainnya. Nah, jadi data master ini sangat penting untuk kita isi ya. Sehingga kita dapat menghasilkan sebuah laporan bisnis yang baik. Sekarang saya akan mengajari tentang bagaimana cara kita membuat atau menggunakan fungsi master tersebut. Saya ingin mengisi pelanggan. Berarti saya masuk ke arahkan kursornya ke master, lalu pilih pelanggan. Konsepnya, konsepnya dari second post atau second trading ini, aplikasi ini, itu sangat mudah digunakan. Yaitu kita bisa klik F2 di keyboard untuk tambah, F3 untuk hapus data, F4 untuk ubah, F7 simpan, F8 batal, F9 print, F5 refresh. Nah, button-button tersebut itu sudah ada sebenarnya di sini. Sama saja ya. Nah, ketika saya mau menambahkan sebuah data, saya tinggal klik button ini atau saya klik F2, tombol F2 pada keyboard. Saya ingin menambahkan sebuah data pelanggan. Yang harus saya lakukan adalah klik F2 pada keyboard saya atau klik button ini, button tambah. Nah, setelah klik tambah, saya bisa mengisi kode tersebut. Lebih baik mengisi kode ini secara berurut ya. Lalu saya isi nama pelanggan saya. Contohnya si Budi. Nah, setelah saya mengisi tabel di sebelah kiri, lalu saya bisa mengisi tabel di sebelah kanan. Contoh saya ingin memasukkan alamatnya si Budi, jalan. Lalu saya bisa memasukkan datanya yang lain ketika apabila dia mempunyai data yang lengkap dan ketika Anda ingin isi ya. Nah, tapi tabel di sebelah kanan ini bersifat opsional. Bisa Anda isi, bisa tidak. Nah, pada aplikasi ini tersedia fitur kredit limit. Biasanya terjadi pada bisnis, yaitu pelanggan bisa hutang. Nah, hutang tersebut akan diatur kredit limit. Misal Budi kita beri kredit limit sebesar 1 juta. Nah, artinya si Budi ini bisa hutang sebanyak 1 juta ke kita. Ketika Budi melakukan transaksi lebih dari 1 juta ini, maka Budi tidak bisa melakukan transaksi. Seperti itu. Setelah sudah selesai, lalu klik tombol simpan. Kalau misalnya tidak jadi atau Anda ingin mengubahnya, klik batal. Nah, saya klik tombol simpan atau klik tombol keyboard F7. Nah, proses disimpan, berarti sudah bisa digunakan data Budi ini. Masukkan transaksi penjualan, patur penjualan untuk melakukan penjualan. Nah, ketika saya melakukan transaksi baru dengan klik tombol tambah atau klik F2 di keyboard, saya bisa memilih Budi. Nah, berikut adalah nama pelanggan yang barusan kita buat. Di sini ada kita bisa milih salesman. Konsepnya sama seperti kita membuat pelanggan. Caranya masuk ke master, terus salesman. Tinggal tambah atau F2.
Saya beri kode, lalu nama salesnya, lalu kita bisa isi alamat, telepon, HP, atau komisi. Komisi sales ini kita bisa langsung hitung dari total penjualan si sales ini. Misal si sales A memiliki komisi 2% dari total penjualannya si sales. Maka saya tinggal isi ini 2. Otomatis nanti ketika ini saya simpan dulu ya. 7. Ketika saya membuka laporan penjualan salesman per faktur atau per barang, maka otomatis sistem atau aplikasi ini akan menghitung komisi dari sales ini. Nah, saya tadi udah buat sales A. Nah, ketika saya memilih sales, nah ini sales yang baru saya buat tadi. Selesai seperti itu. Nah, untuk barang, kita bisa melakukan manajemen data barang di master, lalu pilih barang, lalu pilih stok. Nah, di sini semua kita bisa mengatur data barang. Nah, contoh saya ingin menambahkan data barang baru ya. Nah, ini merah-merah ini artinya stoknya 0 ya. Artinya stoknya 0. ROP ini artinya return of point. Jadi kita harus mengisi stok tersebut ketika stok tersebut menyentuh angka ROP. Oke. Di sini juga ada perhitungan komisi dari untuk sales ketika sales itu melakukan penjualan sebuah barang tertentu. Nah, kategori merek dan supplier ini edit value as null, maksudnya ini saya belum isi sama sekali data kategori merek sama supplier ya. Bisa diisi, bisa tidak. Oke. Saya ulangi, saya mau menambahkan sebuah data barang, yaitu saya pencet F2, terus saya ketik nama barangnya, lalu saya bisa pilih kategori, bisa pilih merek, bisa pilih supplier. Sekali lagi, edit value is null ini artinya saya belum mengisi data dari kategori merek dan supplier. Kalau misalnya mau ngisi kategori merek dan supplier, Anda bisa masuk ke bagian master, daftar. Nah, di sini kita bisa isi kategori, merek, sama satuan. Sama supplier kita juga bisa isi. Supplier itu di sini pemasok. Nah, terus stok tidak bisa diisi ya. Jadi ketika kita menambah data barang, stok itu 0. Stok itu pasti akan bersifat 0. Nah, nantinya gimana nih kalau misalnya kita mau nambahin stok? Itu ada di bagian penyesuaian. Nanti kita coba. Saya mau menambahkan data barang ini dulu. Data barang A. Nah, ketika udah mengisi tabel di sebelah kiri, saya bisa mengisi tabel di sebelah kanan. Nah, di sini satuan itu berfungsi. Oke. Jadi kita misal ada pak, ada piece. Nah, piece itu kan satuan ya. Misal barang A ini satu pak itu ada 20 piece. Berarti isinya itu uh, satuannya pak. Nah, artinya kalau misalnya sudah seperti ini, artinya satu pak itu isinya 20 piece. Oke, gampang kan? Nah, lanjut ke sini satuan juga nih, tapi beda ya. Kalau tadi kita ngisinya itu skala, yang sekarang ini kita ngisinya sebuah harga. Atau ya misal satu pak, saya isi harga satuan piece dulu ya. Saya bisa ngisi modal, harga jual, sama harga grosir. Tapi ketiga-tiganya ini nggak bersifat wajib. Nah, saya mau ngisi harga jual aja misal. Nah, satuan dari barang A ini saya mau jualnya Rp5.000. Oke, udah Rp5.000. Nah, saya isi yang pak itu misal ada 20 ya, berarti 100.000 kan. Harusnya pak lebih murah. Jadi saya isi Rp98.000. Nah, selesai. Habis itu di sini kita bisa isi barcode dari sebuah barang tersebut. Kalau misalnya barang tersebut punya barcode. Barcode. Barcode yang saya maksud. Nah, barcode yang saya maksud itu seperti ini ya. Jadi, di setiap barang yang biasa dijual di toko-toko itu biasanya memiliki barcode. Nah, Anda juga bisa mengisi barcode di aplikasi ini. Nah, ini caranya gimana? Jangan-jangan mesti diketik. Kode ini mesti diketik 739359424. Iya, bisa diketik juga bisa. Atau Anda bisa membeli paket mesin kasir pos desktop yang paket 4. Nah, kalau misalnya Anda ingin mudah, cepat dalam transaksi, yaitu Anda bisa menggunakan fitur barcode tadi ya. Barcode tadi, kalau misalnya Anda ingin cepat, yaitu minimal Anda beli paket mesin kasir pos yang ke P3 atau P4. P3 dan P4 itu sudah mendapatkan scanner barcode.
Jadi ini ya scanner barcode ya. Jadi Anda bisa cepat dan mudah dalam melakukan transaksi. Oke. Nah, jadi ketika Anda sudah punya scanner barcode, nggak perlu diketik, Anda cukup tinggal scan, gunakan barcode tersebut, otomatis itu langsung keisi. Dan satuannya jangan lupa dipilih. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai, kita bisa klik simpan atau F7. Simpan atau Nah, selesai deh. Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman. Nah, untuk barang ini kita bisa melakukan stock upname juga ya. Stock upname itu ada di transaksi, penyesuaian atau koreksi, masuk ke stok barang. Stok barang kita bisa isi, misal saya tadi pilih barang saya yang baru, dan namanya barang A. Nah, quantity di sistem itu kan 0. Nah, kita sesuai deh stok fisiknya. Stok fisiknya misal ada 150. Nah, udah saya tulis 150, terus di sini kita juga bisa keterangan, jadi stok ini ada di gudang. Contoh seperti itu. Nah, terus kalau misalnya udah simpan. Nah, otomatis kalau misalnya kita masuk ke master barang tadi, terus saya cari barang yang saya tadi buat. Nah, ini udah ubah stoknya jadi 150. Seperti itu. Jadi di sini untuk barang itu sudah lengkap sekali ya. Sudah lengkap sekali, dia juga bisa punya satuannya. Satuannya ini bebas mau berapa aja, nggak cuma dua doang. Bebas mau ditambahin sampai puluh-puluhan, satuannya juga bebas. Kan bisa kan ada misal jual beras setengah kilo, seperempat kilo, 3/4, 1 kilo, 2 kilo, itu bisa di sini juga. Oke. Nah, untuk transaksi penjualan, ya tadi kan kita kan membuat ya, sedang membuat transaksi penjualan ya. Saya tinggal cari ya barang saya, barang A, kayak gitu. Nah, kalau misalnya Anda mempunyai scanner barcode, ini nggak perlu diketik terus habis itu dicari seperti ini, nggak perlu. Jadi cukup pakai scanner barcode untuk jadi scanner barcode, kita baca barcode-nya, baca barcode yang ini, otomatis di sistem itu akan muncul barang yang memiliki barcode tersebut sebanyak satu. Kalau misalnya di scan berkali-kali, ya otomatis kuantitinya juga nambah. Oke, kayak gitu ya. Ini harga itu bisa diubah pada saat transaksi. Diskon itu juga bisa dikasih pada saat transaksi. Kuantiti juga bisa diubah. Nah, bebas ya teman-teman ya, mau nambahin apa aja. Ini nggak terbatas, bisa sampai terus ke bawah, bisa sampai ratusan item. Oke. Kalau misalnya udah, kita klik data sukses disimpan. Habis itu kita print faktur penjualan. Nah, pilihan cetak ada dua, bisa surat jalan, bisa faktur penjualan. Surat jalan itu kayak bukti kirim barang ya untuk driver. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini untuk faktur penjualan ya. Faktur penjualan ya. Kalau misalnya untuk sales itu ada di sales lagi. Kasir itu untuk ada di penjualan kasa. Nah, bedanya apa sih faktur penjualan dan penjualan kasa? Jadi penjualan kasa itu modelannya seperti ini. Ini kita uh, jadi biasanya penjualan kasa itu dipakai di program-program untuk toko sembako, minimarket, supermarket, dan lain-lain. Kalau misalnya di transaksi penjualannya tadi, ini sebenarnya untuk gudang atau supplier. Seperti itu. Nah, kita juga bisa milih nih. Saya lupa jelasin. Bisa pilih eceran dan bisa pilih grosir. Untuk harganya beda ya. Di sini juga bisa di penjualan kasa. Kita klik tambah. Kita pilih pelanggan. Budi. Habis itu ini. Kita pilih. Pilih barangnya. Kita bisa tunda juga kalau misalnya ada yang ini. Jadi penjualan yang di belakang ini akan tertunda. Jadi kita melakukan transaksi atau melanjutkan transaksi di tab yang baru ini. Kita klik baru. Pilih pelanggan. Pilih barang. Nah, orang yang tadi udah kembali, pengen melanjutkan transaksi. Nah, ini kita tutup. Kita lanjutkan yang ini. Oke, kalau misalnya udah selesai, klik simpan. Klik simpan, otomatis ke print ya. Ya, cuma di sini saya tidak punya print ya. Jadi, contoh. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Jadi di atas itu akan ada nama toko Anda, alamat, serta nomor telepon. Dan di bawahnya di sini ada kasir, terus habis itu ada tanggal dan waktu, list itemnya yang pelanggan tersebut beli, ada subtotal, total, bayar cashnya berapa, dan kembalinya berapa. Lalu ada footernya juga. Nah, ini semua header dan footer
Itu bisa diatur di bagian sistem, habis itu option. Habis itu kita bisa, nah ini, kita bisa pilih header dan footernya kita bisa tulis. Jadi gitu. Bisa pilih alignmentnya juga, mau rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. All display ini tersedia dibagi untuk paket mesin kasir pos yang keempat, P4. Jadi kalau misalnya sering ke minimarket, itu ada poll display-nya untuk menampilkan harga dari barang atau total dari total belanja ke customer. Kayak gitu. Oke, lanjut ke bagian master. Di sini saya mau ngebahas soal. Oke, lanjut ke tadi pelanggan udah, pemasok juga udah, konsepnya sama, tinggal klik tambah, masukkan kode, masukkan nama pemasok, masukkan data-datanya. Kalau misalnya nggak diisi juga nggak apa-apa, simpan, selesai. Kalau misalnya mau dihapus, kita tinggal klik pilih pemasoknya yang mana, terus habis itu kita datanya. Begitupun juga dengan pelanggan. Kalau misalnya kita mau pelanggan, kita hapus. Shortcutnya F3 ya, shortcut F3, bisa di F3 juga. Nah, lanjut ke salesman. Kalau misalnya sales juga tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalnya mau hapus, konsepnya juga sama ya. Konsepnya cukup simpel, mudah. Jadi kita F2 untuk tambah, kita isi. Kalau misalnya udah kita isi apa, F7. Kalau nggak jadi isi, F8, yaitu batal. Kalau batal dia nggak bakal kesimpan kayak gini. Terus habis itu kalau misalnya mau dihapus, kita tinggal pilih klik hapus. Kalau kita mau ubah, klik yang mau diubah, kita F4 atau ubah. Kita ganti namanya. Simpan kayak gitu. Jadi buat simpan, edit simpan, kayak gitu sih konsepnya. Wilayah penjualan juga kita bisa milih ya. Kita bisa isi wilayah penjualannya, areanya. Kalau misalnya kita punya beberapa cabang atau area penjualan sales. Nah, untuk barang tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalnya kita mau nyari, itu ada di sini. Kalau misalnya mau cari yang stoknya 0 juga bisa. Tinggal stoknya 0 gitu. Oke, kayak gitu. Terus ada bank, kita bisa pilih. Nah, nama bank ini nanti berfungsi ketika kita melakukan penerimaan piutang atau ya pembayaran lah. Ya, penerimaan piutang kalau misalnya kita mau ini, nah kita bisa pilih nama banknya. Jadi tipe bayarnya apa, kalau misalnya tipe bayarnya transfer, nah, terus ke nama banknya kayak gitu. Nilai diterimanya berapa. Oke, kasa juga, kasa yang sedang bertugas itu siapa. Nah, kasa tadi untuk transaksi penjualan kasa. Nah, kasa itu untuk ini. Oke. Nah, habis itu ada shift kerja. Ada shift kerja, kita juga bisa masukkan shift kerjanya. Misal saya masukin pagi, jam masuknya 8 sampai jam keluarnya 16. Terangannya saya pagi. Oke, kalau misalnya udah promo atau diskon, kita juga bisa nih. Kita bisa masukin promo diskon. Contoh ada tipe diskon, ada dua tipe diskon di aplikasi ini. Ada buy X get discount, ada buy X get Y. Nah, maksudnya apa? Buy X get discount ini ketika kita membeli sebuah barang, dengan syarat kuantitas misal kalau misalnya beli 10 itu akan dapat diskon. Kalau misalnya 10 tadi kan harga satuannya 5.000 ya, jadi akan dapat diskon misal 5.000 kan, harga jualnya 5.000 ya, terus total jualnya 50.000. Nah, diskonnya saya bisa ngasih di sini diskon 2.000. Nah, contoh kayak gini. Nah, tanggal akhir ini mesti diperhatikan ya, karena defaultnya ini sama, waktunya sama. Jadi kalau misalnya buat terus habis itu nggak ada, perhatiin lagi tanggal mulai dan tanggal akhirnya. Nah, tanggal akhirnya misal saya mau ngebuat event ini seminggu deh. Nah, dengan jam yang sama, apa-apa. Terus kita klik simpan. Maka otomatis ketika kita melakukan transaksi penjualan, itu akan terpotong harganya. Oke, nah saya jelasin buy X get Y. Nah, jadi ketika kita beli sebuah barang dengan kuantitas tertentu, ya itu bisa mendapatkan sebuah barang lagi kayak gitu. Jadi beli teh kotak 5 dapat ultra 1251 kayak gitu.
Jadi otomatis ketika kita melakukan transaksi dengan barang T kotak, terus kuantitinya syaratnya udah terpenuhi 5, nah dia sistem ini akan menambahkan barang ini, Ultra 125 secara otomatis dengan kuantiti ini. 1. Kayak gitu. Jangan lupa isi satuannya. Nah, setelah promo dan diskon kita bisa daftarkan untuk satuannya, kategorinya kita kategorikan mana yang makanan, minuman, contohnya. Habis itu mereknya apa aja. Oke, kita sudah mempelajari Saikom bisnis sebagian master ya. Jadi master, sekali lagi, master saya jelaskan. Master adalah tempat di mana kita mengelola seluruh data yang berhubungan dengan bisnis kita. Oke, jadi pos ini, point of sales, itu memudahkan kita sebagai pemilik bisnis untuk melakukan transaksi dan mengelola data penjualan, bisnis, finansial, seperti itu. Nah, jadi aplikasi ini sangat berguna sekali untuk Anda yang masih melakukan pencatatan bisnis secara manual. Anda bisa menggunakan program pos ini atau point of sales. Kalau misalnya Anda belum tahu mau menggunakan yang seperti apa, kita tersedia paket mesin kasir pos. Jadi paket mesin kasir pos ini Anda sudah mendapatkan PC desktop, monitor, program pos, test drawer, itu yang P1 yang paling minimal. Yang P itu sudah mendapatkan printer, P3 dapat printer dan scanner, P4 dapat printer, scanner, sama full display. Nah, berikut spesifikasinya kita sudah sesuaikan dan sudah pakai SSD juga, jadi 10 kali lebih cepat daripada hard disk ya. Pokoknya ini komputer dengan spesifikasi yang terbaru. Nah, program kasir ini selamanya ya. Jadi ketika Anda membeli paket mesin kasir pos ini, Anda akan mendapatkan program kasir siap pakai intinya, beserta hardware-nya. Nah, program kasir ini tidak perlu Anda bayar biaya bulanan. Programnya ini juga berjalan offline atau tanpa internet. Nah, cocok untuk toko kelontong, sembako, minimarket, pakaian, elektronik, apotek, toko bahan bangunan, tulis kantor, toko buku, dan usaha retail lainnya. Restoran juga bisa. Oke. Nah, Anda akan mendapatkan hardware, semua hardware ini sesuai paket yang Anda beli. Program kasirnya, jadi tinggal pakai dan training di tempat. Nah, karena program kasir ini bersifat selamanya atau tidak ada biaya langganan, maka kami akan terus mensupport program ini sampai selamanya. Seperti itu. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang ini programnya seperti apa, bagaimana, error atau tidak. Ketika Anda membeli paket mesin kaset pos, sudah sampai situ serahkan kepada kami, maka Anda tinggal pakai program beserta barangnya. Dan untuk after sales tentu saja kami akan terus support program ini. Oke, sekian dan terima kasih.